Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sekalian teman-teman. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab yang pertama di Financial Analysis Making Business Projection. Apa itu yang pertama? Kita akan ngomongin tentang basicnya dulu. Kalau kita tahu-tahu langsung ngomongin metode, kita mengestimasi, kayaknya nggak oke nih. Kita kenalan dulu deh, apa sih Financial Projection Basic itu? Nah, yang pertama, Financial Projection itu gampang kok. Mungkin teman-teman, proyeksi, kayak gambaran, gimana nih? Sebenarnya gampang kalau kita tahu apa sih itu proyeksi. Kalau kita breakdown lagi, hanya ada 3 yang kita butuhkan di financial projection. Yang pertama tools atau alatnya. Kira-kira alatnya tuh gimana sih? Ada banyak alat yang akan kita bahas. Nah, kalian harus tahu dulu alat yang pas seperti apa yang harus kita terapkan. Karena kondisi satu bisnis dan bisnis lain itu berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan antara bisnis A sama bisnis B. Itu. Yang kedua, understand. Dalam artian, kita harus memahami kondisinya tuh seperti apa. Kondisi bisnis kita, kondisinya memang lagi startup nih. Atau kondisinya bisnis kita yang memang tidak stabil. Atau memang kondisi bisnis saya yang memang sudah memiliki banyak cabang dan segala macam, itu beda lagi. Kita harus tahu kondisinya seperti apa. Kondisi keuangan juga harus tahu, karena balik lagi kita ngomongin tentang financial projection. Dan yang terakhir adalah common sense. Kita harus tahu nih, ini gimana ya kalau misalnya seperti apakah seperti ini. Kita harus punya common sense. 3 hal inilah yang harus kita pahami ketika kita membuat sebuah financial proyeksi. Cuman yang akan kita bedah benar-benar adalah di bagian tools. Mungkin understand, common sense teman-teman semua saya rasa sudah punya. Nah, kita akan membedah tools. Apa sih alat-alat yang dibutuhkan ketika kita membuat sebuah proyeksi? Nah, the tools. Ada 3 catatan atau 3 aturan yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, big company versus small company. Artinya, ketika kita membuat atau memilih sebuah tools, memilih alat analisis, kita tidak bisa menyamakan antara bisnis yang sudah besar sama bisnis yang masih kecil. Kita nggak bisa menyamakan perusahaan yang udah gede nih. Misalnya katakanlah kita ngomongin tentang PT Ultra Jaya. Kamu samakan dengan UMKM bisnis susu yang masih kecil sekali. Itu nggak bisa disamakan toolsnya. Ultra Jaya mereka punya cara analisis sendiri, tool sendiri untuk bikin proyeksinya. UMKM mereka punya tool sendiri. Bedakan kedua hal tersebut, harus diingat. Yang kedua adalah dari segi bisnis yang sudah stabil sama yang masih startup. Itu juga harus dibedakan. Kenapa? Kalau gini, kasarannya, ketika kamu udah ngomongin tentang bisnis yang sudah stabil, mereka sudah tahu pasarnya di mana, mereka sudah tahu produknya seperti apa, harganya seperti apa, pelanggannya seperti apa. Mencari data-datanya itu lebih mudah dibandingkan dengan startup. Startup mereka baru merintis nih, bahkan mungkin ada masih belum terjadi, masih belum tahu kira-kira konsumen saya gimana, volume penjualan saya gimana. Itu toolsnya juga berbeda, pendekatannya pun juga berbeda. Nah, tidak bisa kita samakan. Dan yang terakhir, business plan stage, atau bisa dikatakan posisimu saat ini dalam business plan itu seperti apa, ada di posisi mana, di tingkatan mana. Antara bisnis satu sama bisnis satunya lagi tidak bisa disamakan. Mereka punya, kondisi saya sekarang lagi misalnya, lagi up, atau yang lagi down, atau yang lagi mulai merintis. Itu nggak bisa disamakan. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Tools ini harus ada 3 ini. Kamu jenis perusahaannya seperti apa? Apakah perusahaan besar atau bisnis kecil? Apakah bisnismu adalah bisnis yang stabil atau baru startup? Atau yang terakhir, bisnismu ada di tingkat yang di seperti apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kadang, apakah sebuah proyeksi keuangan, financial projection, bisa memprediksi masa depan? Mungkin teman-teman, kan proyeksi berarti saya bisa ngeliat masa depan dong. Saya memperkirakan ini. Jawabannya adalah nope, tidak. Kita bukan seorang peramal. Kita adalah seorang pebisnis. Kita tidak bisa memperkirakan atau memprediksikan atau kayaknya masa depan akan seperti ini. Kita lebih kepada kita punya data, kira-kira langkah apa sih yang akan bisa kita lakukan.
Bisa kejadian, bisa enggak. Tapi jangan samakan kalau oke, pasti kejadian nih, ini pasti akan kejadian di masa depan. Enggak, kita bukan peramal teman-temanku semua. Jadi itu kita proyeksi ini tidak bisa dalam artian kita akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ketika kita ngomongin tentang proyeksi, itu adalah berkaitan dengan menggunakan semua informasi yang dimiliki, memiliki informasi-informasi yang ada, baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan yang memang sudah stabil ataupun startup. Itu benar-benar kita menggunakan seluruh informasi yang ada. Nah, projection ini dari informasi tersebut kita akan mengantisipasi apa sih kira-kira potensinya, apa sih problem yang akan kita dapatkan, apa sih opportunity-nya, atau bisa dikatakan apa sih kesempatan kita. Jadi tahu apa potensinya apa, problemnya apa, opportunity-nya apa, dan dari sana akan kita analisis, kita olah untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan. Kondisi-kondisi inilah yang disebut dengan financial proyeksi. Nah, tapi ingat ada aturan yang harus kita perhatikan nih ketika kita melakukan financial proyeksi atau proyeksi keuangan. Yang pertama, jangan samakan startup sama perusahaan yang sudah berdiri, yang sudah stabil. Itu kalian harus membedakan dari segi treatmentnya. Lalu bedakan juga ada perusahaan yang stabil dari segi penjualannya stabil sama perusahaan yang masih naik turun. Itu juga harus dibedakan. Dan yang ketiga adalah pastikan apakah kalian menggunakan top down approach atau bottom approach. Itu apa? Nanti kita akan bahas, tenang aja. Dan yang terakhir, pastikan kalian tetap melihat atau kondisi-kondisi di realitas seperti apa. Jangan coba kayak membuat kira-kira seperti ini. Nggak masalah, cuma ingat ketika kalian memperkirakan, kalian harus tahu realitanya seperti apa. Jangan sampai berandai-andai tanpa melihat kondisi sesungguhnya seperti apa. Nah, ini yang mungkin teman-teman akan bingung, ini sebenarnya buat apa sih financial projection? Buat apa sih? Kok kita harus mempelajari ini? Ada 4 yang sering digunakan financial projection. Yang pertama, business plan. Ketika kalian membuat sebuah business plan, kita harus buat dulu proyeksinya seperti apa. Kira-kira opportunity-nya seperti apa, problem yang akan saya hadapi seperti apa dari segi keuangan. Itu adalah business plan. Yang kedua, investor. Investor juga akan menggunakan proyeksi ini sebagai gambaran, kalau saya invest di sini kira-kira saya gimana ya ke depannya ya. Terus, yang ketiga ada loan dan lines of credit. Artinya kalau kalian melakukan pinjaman, kreditor ini akan menggunakan proyeksi kalian sebagai gambaran bagaimana kondisi kalian, perusahaan kalian, keuangan kalian ke depannya seperti apa. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ketika kalian menggunakan project bisnis ini, kalian akan tahu kondisi bisnis kalian kayak apa. Jangan sampai kalian menjalankan bisnis tanpa tahu kondisinya seperti apa. Nah, proyeksi ini akan membantu kalian untuk mengetahui bisnis kalian. Proyeksi keuangan akan membantu kalian, ingat, membantu. Jadi akan tahu kapan kalian mendapatkan dana atau mendapatkan pendapatan dan kapan kalian menggunakannya. Jadi proyeksi ini kasarannya, saya tahu kapan saya mendapatkan dana revenue pendapatannya dan saya tahu kapan saya menggunakannya. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Terima kasih.